Salve saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik hari Jumat 21 April 2023. Saudara-saudariku yang terkasih, masih ingatkah dengan Injil pada Jumat Agung yang lalu? Nasihat Kayafas kepada orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Perkataan Kayafas ini bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada saat itu. Perbandingan satu dengan angka besar sering membuat kita mengambil keputusan untuk melupakan yang satu. Padahal tak jarang pula yang satu itu adalah bagian yang sangat penting untuk membuat yang banyak itu jadi bermakna dan berarti. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan pertama pada kita hari ini, Gamaliel, seorang Farisi, memberi nasihat di dalam mahkamah agama agar melepaskan rasul-rasul, sebab Gamaliel berkata, jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu akan melawan Allah. Satu orang Gamaliel telah membuka mata dan pikiran para imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, sehingga mereka takut dan melepaskan rasul-rasul itu. Di dalam Injil bagi kita hari ini, Yesus pergi ke Danau Tiberias. Orang banyak mengikuti dia. Orang-orang banyak itu datang karena mereka lapar dan haus akan kebenaran yang ditunjukkan Yesus melalui mukjizat-mukjizat dan penyembuhan. Melihat antusias orang-orang yang datang kepadanya, Yesus ingin melepaskan rasa haus dan lapar mereka. Bukan hanya dalam hal rohani, tetapi juga dalam hal jasmani. Yesus menyadari kedatangannya ke Danau Tiberias tidak melalui pemberitahuan terlebih dahulu, dan orang-orang berbondong-bondong mengikuti dia. Tentu saja orang-orang itu juga tidak mempunyai persiapan bekal makanan. Yesus begitu memperhatikan kebutuhan umatnya, bahkan dalam hal-hal yang sangat kecil. Yesus berkata kepada muridnya Filipus, "Di mana kita akan membeli roti?" Tapi Filipus dengan rasa cemas menjawab, "Roti seharga 200 dinar tidaklah akan cukup untuk mereka ini, walau seorang hanya mendapat sepotong kecil." Tetapi Andreas, saudara Simon Petrus, berkata, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tapi apalah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Tapi Yesus mengambil roti dan ikan itu, lalu menyuruh mereka duduk. Dan jumlah mereka kira-kira 5.000 laki-laki. Lalu Yesus mengucap syukur dan membagi-bagikan roti dan ikan itu sampai mereka semua kenyang. Dan murid-murid mengumpulkan sisa roti sebanyak 12 bakul.
Dalam kesempatan ini, Yesus menunjukkan mukjizat di hadapan orang banyak itu. Selain menunjukkan mukjizat, Yesus juga mengajar kepada murid-muridnya agar percaya kepadanya. Tidak seperti Filipus yang cemas karena dengan 200 dinar tidak sanggup memberi makan mereka semua. Tidak juga seperti Andreas yang menawarkan pemberian seorang anak 5 roti jelai dan 3 ikan. Tapi dia pun ragu bagaimana itu mencukupi kebutuhan orang sebanyak itu. Dengan percaya kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memberi berkat yang berlimpah. Melalui 5 roti dan 3 ikan milik seorang anak itu, Yesus mengajarkan bahwa kepedulian kecil akan sangat bermanfaat bagi banyak orang. Kepada para murid dan orang-orang banyak yang ada di situ, Yesus mengajarkan bahwa kepedulian dan kerelaan itu perlu dilakukan sekarang. Tidak perlu menunggu sampai kita bisa berbuat banyak. Tapi berbuatlah sekarang juga dengan segala keterbatasan kita. Bila kita lakukan dengan tulus, maka Tuhan akan membuatnya menjadi berlimpah. Kepedulian satu orang anak yang memberi 5 roti jelai dan 3 ikan itu mengajarkan bahwa ketulusan kita berbagi jauh lebih utama daripada jumlah yang kita berikan. Cinta dan pengorbanan Yesus Putra Allah juga mampu menyelamatkan seluruh bangsa. Kualitas kerelaan hati kita berbagi jauh lebih utama daripada kuantitas yang kita beri. Manusia melihat yang tampak oleh mata, tapi Allah melihat hati. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mulai berbagi kepada sesama dengan tulus hati dari sekarang. Dengan segala keterbatasanmu, jangan tunggu engkau punya lebih banyak, sebab Allah lah yang akan membuat berlimpah jika kita melakukan dengan rasa cinta dan ketulusan. Amin. Tuhan memberkati.